sirip ini juga nih. Sirip yang pinggir ini ya? Iya, sirip ini. Iya, ini gue koleksi sama saya pakai buat track di Sentul aja nih. Jadi kalau pengen iseng-iseng muter-muter Sentul, dia ada pakai motornya ini. Di channel gua, dan kali ini gua mau bincang-bincang bersama Mas Abi. Halo. Selaku owner motor ini, ya kan? Kita bahas dulu ya, ini motor apa? Ayo Mas, silakan. Ya, jadi ini motornya Yamaha TZR 250 3MA, motor buatan tahun 89 ya kan. Ini 250 cc 2 tak. Jadi kita ya bisa lihat aja kondisi motor jadul banget, gendut-gendut, kotak nggak jelas gitu kan. Gendut banget ya? Iya, ini gendut banget nih, kalau pantat kayak pantatnya Kardashian kita bisa bilang ya kan. Ini kentutnya. Jadi oke. Kurang lebih itu sih. Terus kalau bagian depan ini Mas, Ya. apa yang diganti, di upgrade gitu dari sini? Oke, jadi bagian depan nih yang gua ganti paling kelihatan sih ini nih, mungkin yang sama ini. Ini gua remnya pakai punya R6 apa R1 kalau nggak salah nih. Jadi bawaannya kan saya waktu itu warnanya silver juga yang sebelah sana, jadi saya ganti yang silver juga. Brembo nih. ini ya? Iya, Brembo. Terus gas spontannya pakai punya TZ 2,5, TZ 2,5 apa TZ 3,5 gitu, yang double ini apa namanya? Gasnya itu tali gasnya. Soalnya kan karbunya juga misah. Tadinya pakai yang standarnya satu, cuman karena karbunya ganti yang misah, tali kabel pakai yang dua juga. Ini juga sama ya? Apa masih ori? Ini semua masih ori, depan belakangnya. Iya, orinya dia emang udah double disc. Terus ini ganti yang braidednya, asal braided dulu sementara pakai uang jajan. Tiga gitu ya? Iya, ini paling 3 bawaannya nih. Kalau yang ini nih, iya lebarnya berapa? 3,5 nggak salah. Dan double disc gitu ya? Iya, double disc. Lumayan sih dia bawaannya udah sana. Cuman iya, setelah ganti braidednya itu lumayan sih, sama rem depan ini kerasanya itu. Oke, kita langsung lihat bagian depan. Oke. Liverynya bener-bener ori ya Mas ya? Iya, ini liverynya saya ikutin replikanya Yamaha-nya Eddie Lawson yang tahun 85. Jadi yang 85 emang modelnya gini kan. Kebetulan tuh pas bikin motor bingung nih pengen bikin motornya kayak gimana warnanya. Pas lihat-lihat ternyata GP yang tahun 85 dia ada sirip ini juga nih. Sirip yang pinggir ini ya? Iya, sirip ini. Akhirnya daripada bikin motornya warnanya aneh-aneh, mending langsung saya bikin replikanya aja juga. Persis banget, depannya masih pakai yang apa tuh shocknya belum yang upside down. Terus ini juga begini. Jadi warnanya saya Tapi ituin ini semua. keren sih Mas. Iya, dia katanya ya cukup simple ya, cukup lumayan sih. Tuh. Terus kita langsung lihat bagian ini speedo, terus bagian apa? Dashboard depan ini gimana Mas? Iya, jadi ini kan speedonya masih bawaan nih. Ini semua speedo, stang bawaan. Terus yang agak aneh, semua orang pada nanya kok kalau motornya lagi idle, motornya nggak nyala mas ya speedonya, RPM-nya. Dia emang bukan yang nggak nyala, tapi karena emang mulainya di 3 dia. Gitu. Jadi dia start kalau gas lewat 3 baru naik setelah itu. Jadi dia kalau diem idle dia nggak pakai getar-getar nunggu di 1 gitu kan. Jadi atau begitu digas ke atas baru dia naik gitu ya? iya, gas naik baru naik ke atas dia. Baru kelihatan pergerakannya. Kurang lebih dia mirip kayak ini sih ya. Speedonya mirip-mirip kayak apa? Motor-motor Yamaha lain ya? Apa sih? Iya, yang pakai busa ini ya. Ya, ini busa biasanya tuh ciri khasnya motor-motor tahun 90-an sih ya. Motor-motor awal 90-an gitu kan. Dia masih pakai busa, GP-GP yang biasanya motor-motor yang 400 gitu juga biasanya pada pakai busa gitu busa sih. Ya, jadi ini bisa dikategorikan motor gede lah ya pada zamannya dulu gitu kan. Ini sebenarnya cc ini berapa sih Mas? Kalau boleh tahu gitu. Ini cc-nya 250 cc, 2 silinder. Ya kan segaris reverse cylinder. Jadi dia mesinnya kondisinya kebalik, dia karbunya ada di belakang ban. Terus iya. Ya? Iya, betul. Nggak kelihatan ya di sini. Nggak kelihatan, dia di sini posisinya nih. Karbunya di sini. Karbunya di sini. Saya pakai karbunya Mikuni TM34 2 biji. Iya, jadi dia blok langsung lapotnya straight ke belakang dia. Jadi dia saya nggak tahu sih kelebihannya apa, cuman mungkin dari fisika aja angin masuk keluar belakang gitu ya kan. Kalau motor biasa kan anginnya muter dulu gitu, ada sirkulasinya. Kalau dia langsung gitu. Ini frame-nya suka sih saya. Iya, frame. Keren banget sih. Iya, saya juga bingung nih pas saya bikin motor ini. Frame-nya tuh kelihatan banget ya gede, terus nggak cepet tua gitu. Berat motor ini kira-kira berapa ya Mas? Ini saya iya ringan ya. Iya, cukup ringan ini.
dia di brosur sih saya lihat sekitar 136 kilo. 136 kilo kondisi standar, belum pakai bensin kayaknya. Nah, tapi kan karena lampu terus spakbor belakang itu cukup gede, besi gitu kan. Itu udah lepas-lepasin semua. Jadi bagian udah lepas-lepasin mungkin sih kurang lebih sekitar 130 kiloan sekarang nih. Nah, ini di sini tuh apa? Ini oli samping. Oli sampingnya. Ini oli samping buat yang di oil pumpnya. Dia di situ ada oil pumpnya. Terus ya? jadi ini dipakainya pakai dikit doang sih, dinyalain dikit doang tuh oil pumpnya. Sisanya saya campur Campur di tangki ya? Campur tangki oil sampingnya. Kalau sebelah sini? Sebelah situ itu air radiator. Air radiator ada di situ, sama langsung radiatornya sih. Ini radiator. Ini tabung shock ya? Iya, betul, tabung shock. Oh, jadi tabung shocknya di sini guys, di dalam sini ya? Oh enggak, ini gearnya ini saya pakai punya Ninja 2,5. Terus saya bikin sendiri tuh lubangnya karena waktu itu nggak cocok kan. Jadi saya bikin pakai itu sendiri. Aluminium asli loh ya? Iya, ini udah aluminium bawaannya. Masih enteng nih. Iya loh, enteng. Dia ya bentuknya cukup kotak gede juga ya. Bisa dilihat sini guys, knalpotnya. Tuh gitu kan. Jadi ngebelah gitu ya? Iya, knalpotnya dia langsung. Mungkin gunanya sekalian tire warmer kali dia. Untuk 2 tak di Indonesia ya udah jarang ini. Cukup jarang. Jadi ini udah berapa lama mas motor ini? Ini saya punya dari tahun 2012. Oh, tahun 2012 ya? Ini udah motornya dari tahun 2012. Waktu itu kondisi mati kan. Kondisi mati, udah mati dari tahun 92. Pas saya ambil tuh kondisi bangke sebutannya. Berarti bener-bener terpisah nih ya? Maksudnya bener harus di rebuild lagi lah ya? Iya, body-body sih masih ada kan. Cuman kondisi udah nggak benar, jadi dirapihin dikit aja, cat ulang gitu. Ya. Tapi ini udah lumayan rapi sih ya? Iya, lumayan. Joknya juga nih. Joknya gini guys. Joknya pakai apa namanya nih? Ini. Matras doang. Jadi tadi jangan berpikir kalau ini bisa empuk ya. Tapi emang begini sih ya joknya. Iya, emang begini. Yang nyaman-nyaman sih ya. Iya, perlu nyaman. Kalau nyaman kita cari sofa aja. Nonton TV. Iya, bener. Iya. Tapi ini emang dibikin di sini sama situ jaraknya agak jauh ya? Ini karena posisinya itu ya? Karena posisinya. Ini waktu itu pas saya coba dudukin sih pas pakainya. Mau pakai mana nih, pas saya dudukin ternyata saya duduknya agak belakang gitu. Jadi pasanginnya sengaja agak belakang aja. Soalnya kan seringan nunduk. Kalau nunduk kan agak di sini. Gitu. Paling kalau lagi nggak duduknya di bagian sini nih. Jadi kalau nunduk di sini. Jadi dia kalau pasang tadi pengen agak maju, sininya terlalu kosong buat itu duduk. Kalau untuk perawatan mas, kira-kira yang benar-benar susah gitu ya, dicari itu part yang mana gitu? Perawatan part yang paling susah ya. Jadi waktu itu gue paling susah nyari kruk asnya. Kan sempat rusak, sempat jebol gara-gara salah setting. Terus tapi untungnya ada eBay sama ya kan, jadi kita bisa nemuin di eBay situ. Dia barangnya di eBay itu juga nggak selalu nongol, kadang-kadang seasonal gitu, kayak suka ada yang jual, suka ada yang nggak jual, suka kadang-kadang nggak jual, waktu tertentu doang jualnya. Tapi kalau piston untungnya masih ada yang aftermarket. Saya pakai Wasner sekarang. Yang itu tuh Forge pistonnya. Tapi ini motor kalau misalnya buat harian gitu masalah nggak mas? Kan ini udah jarang gitu kan. Sebaiknya gimana? Ini kan saya buat koleksi aja kali. Iya, ini buat koleksi sama saya pakai buat track di Sentul aja nih. Jadi kalau pengen iseng-iseng motor-motor Sentul, ya udah pakai motornya ini, ya kan. Di sana juga jarang pakai 2 tak. Ini juga. Itu kalau buat harian dia masalahnya adalah karena knalpotnya di bawah jok. Iya. Dia cukup anget tuh di paha situ tuh. Oh, di bagian sini mas? Iya, bagian sini. Dia cukup anget. Karena mungkin knalpotnya ya di sini ya. Cukup anget banget dia. Iya. Apalagi kalau macet. Kalau nggak macet sih ya angetnya ya mungkin normal kali ya. Tapi kalau macet di situ rasanya tuh kayak aduh panas banget ya gitu. Baik rasanya abis naik motor orang gitu. Kok motor lu adem banget pakai AC apa nih bawahnya? Padahal karena kelamaan naik ini gitu. Ini udah termasuk moge sih ya. Dengan apa tadi cc-nya berapa mas? 250 cc. 250 cc setara dengan 600 cc ya. Iya. Karena ya kalau karena apa namanya? Powernya itu berapa sih mas kalau boleh tahu ini? Dia power standarnya saya belum pernah cobain sih, cuma horsepower standarnya sih nggak besar dia cuma 50-an horsepower. 50 horsepower. Standarnya.
Mas pernah bawa ini dengan top speed berapa? Saya top speed sentul baru 180-an doang gitu. 180-an doang. Iya, 180-an doang. Itu udah kenceng banget. Ya lumayan. Cuman kan harusnya 250 cc kalau bisa tuh di atas 200 waktu itu. Iya. Emang settingan paling 2 tak kan. Jadi situ sih posisinya harusnya. Soal ninja waktu itu saya pernah sama teman-teman ninja yang 150, dia di atas 200 semua. Di atas 200 semua. Siap. Mungkin kalian penasaran ya suaranya kayak gimana? Mas Abi mau sekalian coba nyalain ya? Iya, boleh kita nyalain ya. Ya Mas. Oke. Ini kalau mau tahu starternya bisa pakai tangan doang juga. Coba Pakai gimana tangan. caranya, Mas? Mau satu pakai tangan? Coba gimana kalau pakai tangan, Mas? Ini bisa pakai tangan buat nyalain? Bisa, pakai tangan kiri aja cukup sebenarnya. Oh, keren. Pakai tangan juga bisa, keren. Kan biasanya orang susah tuh pakai tangan, pakai kaki bisa. Nih. Gue coba narik ya guys. Iya, boleh. Oke. Oke, mungkin gitu aja guys, bincang-bincang sama owner motor ini. Oke, cukup sekian bedah-bedah kali ini tentang 2 tak. Oke, see you in next video. Ada pesan-pesan Mas? Kita cukup melestarikan 2 tak aja dengan siap. merawatnya dengan baik. Oke Mas, thank you Mas. Oke, ya Mas ya. Siap.